Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saigro Kumara dengan nomor NIT 572011327539. Nomor absen 24. Di sini saya ingin menyampaikan hasil kerja saya, hasil UTS saya, ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, setelah menonton video tersebut, apa pelajaran yang terpenting yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Kaya itu bahaya. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia memiliki jiwa yang miskin. Bukan hanya jiwa, tapi memiliki pikiran yang tersesat. Ibarat kata, kita hidup di dunia tapi masih mempertahankan dunia, masih mencari dunia. Kita sudah ada di dunia, jangan sampai terus mencari dunia, tapi carilah akhirat, carilah surganya Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaannya, kita berada di sungai, tapi kita mencari sungai untuk apa? Lebih baik mencari yang lain, yang jauh lebih baik dari kehidupan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, apa itu definisi beribadah? Definisi beribadah, ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut sya'ro, terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya hanyalah satu. Definisi itu antara lain adalah, poin yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul-rasulnya. Poin yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ibadah, poin yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang kita lakukan, yang zahir maupun yang batin. Yang keempat, siap koreksi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia diberikan nafsu? Dan apa fungsi sebenarnya dari nafsu? Tolong jelaskan. Hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah, yang sebenarnya bukan bertujuan untuk menjadi senjata penghancur bagi kita sendiri manusia, namun sebagai ujian bagi setiap hamba agar mereka terpilih sebagai golongan yang bertakwa. Dan mengapa juga kita diberikan hawa nafsu? Agar kita dapat dibedakan dari tumbuhan dan hewan-hewan lainnya. Dan pertanyaan nomor 4, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak menentukan ibadah itu? Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Tolong dijelaskan. Fungsi dari ibadah itu tersendiri. Yang pertama, adanya agama atau tidak, manusia akan selalu mempunyai potensi untuk mengabdi kepada penciptanya, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai Islam, agama Islam, sebagai muslim. Itu sebabnya dalam Islam, seseorang yang beragama tidak ada kaitannya dengan kewajiban, tapi lebih kepada kebutuhannya. Dan fungsinya antara lain, yang poin pertama, mewujudkan hubungan antar hamba dengan Tuhannya.
mendidik mental. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya dengan sikap yang akan dilakukannya setiap harinya. Poin yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin agar tidak menyalahkan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kelima, apa definisi agama Islam? Tolong jelaskan. Definisi atau pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi ini dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan. Karena kita sebagai Muslim, kita beragama Islam mengimani satu Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertugaskan menyampaikan ajarannya Allah kepada umat-umatnya di dunia. Sekian dari saya menyampaikan hasil-hasil ujian tengah semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allahu Akbar.